Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Turunan di gereja, maka ibadah PT hari ini kita laksanakan secara online. Sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik dapat berikan kepada orang tua dan dapat dibawa ke gereja setiap hari pada pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Yang kedua, kakak mohon bantuan dari adik-adik untuk menulis nama dan kelas di PT pada kolom komentar supaya dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah PT ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik dapat beribadah dengan khusyuk. Sebelum memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Muda-Mudi 3, Semua yang Tercipta. Adik-adik dipersilahkan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan, khususnya seminggu yang boleh kami lewati sampai hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, tolong Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya berjalan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman, selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini kakak bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu Teruna walaupun secara online. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan. Nah hari ini pembacaan firman Tuhan akan terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Siapin dulu Alkitabnya dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan boleh beri lagi kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada pada hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru daripada Engkau. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu ini, terlebih boleh selalu menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala kesalahan yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan, baik kami sengaja maupun tidak. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus, karena hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Alkitabnya sudah dibukakan, mari kita baca secara bersama. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya.
Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah pembawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukkan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu.
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi pembacaan kita begitu panjangnya mengenai proses daripada pentabisan Harun dan anak-anaknya. Di situ diceritakan mengenai proses dari awal sampai akhir di dalam proses pentabisan daripada Harun dan anak-anaknya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pentabisan? Pentabisan adalah suatu upacara atau kegiatan yang dilakukan untuk meneguhkan seseorang yang dipilih untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Nah, dalam hal ini Tuhan berfirman kepada Musa untuk memanggil Harun dan anak-anaknya. Jadi di mana artinya Harun itu adalah orang yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjadi bagian daripada seorang pelayan untuk melayani Tuhan. Nah, di dalam proses tersebut ternyata nggak gampang ya adik-adik, dan banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu karena akan menjadi bagian dalam prosesi tersebut. Misalnya tadi harus dipersiapkan pakaian, kemudian ada juga minyak urapan, kemudian ada juga lembu jantan, ada juga 2 domba jantan, ada juga roti yang tidak beragi. Semua itu harus dipersiapkan karena akan dipakai. Jadi kayak misalnya hewan tadi ya, lembu jantan dan domba jantan. Itu darahnya akan diambil untuk diperciki di sekitar mezbah, kemudian juga akan menjadi korban bakaran penghapus dosa. Kemudian juga minyak urapan yang tadi dipersiapkan juga itu akan dipakai untuk mengurapi daripada kemah suci dan juga untuk menguduskan, dan juga minyak urapan dipakai untuk diurapi dan dituang di atas kepala Harun dan anaknya. Itu semua adalah proses-proses yang harus dilakukan dalam rangka pentabisan daripada Harun dan anaknya. Nah, dalam hal sebagai seorang pelayan, di sini tentunya Harun yang dipilih langsung oleh Tuhan itu harus melakukan pelayanannya dengan baik, dengan setia, dan juga berpenuh tanggung jawab ya. Dia harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukan semua perintah-perintah yang Tuhan sudah ajarkan kepadanya atau Tuhan telah firmankan kepadanya, dan dia harus mengikuti itu semua. Dalam kehidupan kita saat ini tentunya kita sangat bersyukur ya. Karena kenapa? Karena sebagai orang Kristen kita adalah umat pilihan Tuhan, dan itu adalah anugerah terbesar yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Nah, sebagai umat pilihan, apa sih yang bisa kita berikan, yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Seperti halnya Harun yang dalam kisah tadi kita baca, dia dipilih oleh Tuhan untuk ditabiskan menjadi juga seorang pelayan yang melayani Tuhan. Nah, kalau dalam hal ini kita pun bisa ikut terlibat di dalam suatu pelayanan di gereja dan menjadi seorang pelayan. Nah, mungkin di sini adik-adiknya ada yang orang tuanya juga aktif dalam pelayanan di gereja. Mungkin ada yang menjadi seorang majelis. Mungkin ada juga yang terlibat sebagai seorang kakak layan ataupun sebagai tim musik di gereja. Adik-adik pun bisa melakukan hal yang sama, yang terlibat di dalam pelayanan. Kalau yang mempunyai talenta bermain alat musik atau bernyanyi, adik-adik bisa ikut terlibat dan juga ikut di dalam ibadah-ibadah teruna sebagai seorang pemain musik ataupun sebagai penyanyi yang mengiringi daripada lagu-lagu yang dinyanyikan di saat ibadah. Nah, tentu saja peran kita sangat diharapkan dari dini untuk mau terlibat di dalam suatu pelayanan. Kakak sangat bersyukur ya kalau saat ini pun juga sangat banyak adik-adik layan yang sudah terlibat di dalam ibadah-ibadah teruna sebagai pemain musik ataupun penyanyi, ataupun di saat mereka disuruh ikut terlibat dalam misalnya membaca puisi atau membaca Alkitab atau sebagai pendoa syafaat. Kakak sangat bersyukur karena banyak anak-anak adik-adik layan yang juga sudah aktif ikut berperan di dalam pelayanan. Dan juga kakak bersyukur karena
anak-anak yang baru di CD beberapa bulan lalu pun saat ini banyak yang ikut atau bergabung menjadi seorang kakak layan teruna. Itu sangat bagus ya. Dan tentunya kedepannya pun harapan daripada kakak semakin banyak adik-adik layan yang mau ikut terlibat di dalam pelayanan. Karena saat kita dipilih Tuhan atau saat kita dipanggil untuk mau melayani, walaupun itu dalam hal yang kecil, itu pun sangat berharga, dan saat kita mau melakukannya itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah adik-adik, jadi mari kerjakan bagian kita, kembangkan talenta kita yang ada untuk ikut aktif dalam pelayanan dan melayani Tuhan. Nah adik-adik, di sini kakak punya pertanyaan juga, yaitu pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksudkan siapakah yang dimaksudkan sebagai gembala dan pemimpin yang dipilih Tuhan? Nah, nanti adik-adik jawab di kolom komen, dan tentunya harapan kakak akan semakin banyak adik-adik layan yang mau ikut terlibat di dalam pelayanan dan memberikan apa yang terbaik yang mereka miliki untuk Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa sebagai umat pilihan Tuhan pun kita harus mengerjakan bagian kita. Adik-adik, di dalam memasuki pekan yang baru, biarlah Tuhan senantiasa beserta dengan kita dan memberkati setiap usaha-usaha kita yang kita lakukan, khususnya adik-adik di dalam kelas online-nya. Biarlah adik-adik boleh mengerjakan juga bagian kalian sebagai seorang pelajar dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, baca Alkitab, dan yang paling penting juga adalah kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman yang tadi telah kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Biarlah di saat kami boleh Engkau pilih untuk melayani-Mu, ajar kami boleh setia dan juga boleh terus melayani Engkau dengan segenap hati kami sampai pada kesudahannya. Kami berdoa untuk anak-anak layan kami ya Tuhan, di dalam setiap keseharian mereka, di dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Kiranya Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk dapat melakukan semua tugas tanggung jawabnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Biar mereka juga boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan boleh bersikap yang baik ya Tuhan, dan boleh di dalam pergaulan kiranya Tuhan juga jaga sehingga tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan di dalam pelayanan mereka, dalam keseharian mereka, di dalam tugas tanggung jawab mereka pun dalam keseharian mereka. Kiranya Tuhan juga selalu beserta, dan biarlah Tuhan selalu menyertai dalam pelayanan mereka sehari-hari juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami dalam setiap menghadapi masalah-masalah yang ada, khususnya dalam pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan selalu di dalamnya ya Tuhan. Berkati vaksin yang tengah saat ini diupayakan, biarlah itu boleh cepat ada ya Tuhan, sehingga pandemi ini boleh juga cepat berlalu, sehingga boleh kehidupan boleh kembali normal dan berjalan lagi seperti sedia kala. Tuhan saja yang terus memberi kami selalu kekuatan pengharapan ya Tuhan, sehingga kami tidak gampang menyerah, dan Tuhan juga membukakan jalan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami serahkan juga untuk gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan, dalam setiap masalah yang dihadapi dan setiap pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan ikut campur tangan juga dalam setiap itu ya Tuhan, khususnya untuk gereja kami GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kiranya Tuhan juga sertai gereja kami Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada, dalam setiap rencana-rencana yang ada, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga boleh berkenan di dalamnya. Kau berkati para pendeta, para presbiter, pengurus Pelkat, pelayan Pelkat, dan komisi, dan semua yang terlibat di dalamnya, pegawai gereja pun Tuhan. Kiranya Engkau juga selalu sertai, dan Tuhan berkati kami semua yang ikut terlibat di dalam pelayanan. Biarlah pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami, semua apa yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, dalam setiap doa-doa yang diserukan pada Engkau. Kau mengetahuinya, dan Tuhan saja yang mau mendengarkannya. Kiranya Engkau mendengarkan seruan doa kami ini Tuhan Yesus.
Ampunkanlah atas segala kesalahan yang sentiasa kami perbuat mohon kehendak-Mu, baik kami sengaja maupun tidak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan memasuki doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami yang kami dapat daripada-Mu juga ya Tuhan. Tolong berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Berkati juga persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan-Mu, khususnya pada Pelkat PT ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, damai dan terang-Mu yang abadi, menegur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah minggu kita hari ini. Adik-adik diingatkan lagi untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau adik-adik keluar, dan selalu menjaga kondisi adik-adik, selalu cuci tangan. Oke adik-adik, mari kita tutup, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk segala sesuatu yang masih Kau berikan kepada kami, baik dalam kesehatan dan apapun itu juga Bapa. Dan kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu dapat terjadi itu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Maka dari itu kami serahkan seluruh hidup kami, baik dari aktivitas kami selanjutnya Bapa, di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau juga yang selalu memberikan kami hari-hari yang baik. Sebentar lagi kami akan melaksanakan lagi kembali aktivitas kami. Kiranya Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.